Yuk, selamat datang kembali di channel saya. Jadi kali ini saya akan sharing tentang Jupiter MX generasi 1 yang sering selip kupling. Generasi 1 dari 2005 sampai 2012 ya. Dan itu yang saya alami saat awal-awal sebelum tahu solusinya, itu sering banget mengalami slip coupling. Jadi singkat ceritanya seperti ini ya. MX generasi 1 itu saat kecepatan tinggi itu saat dibentak, yang saya alami ya, saat dibentak sebelumnya yang saya alami itu kampas baru per ori, mangkok bagus ya intinya mah. Saat dibentak itu selalu saja ada slip coupling. Jadi slip coupling itu RPM naik tetapi laju tidak maksimal, dan kerasa lah pokoknya mah. Buat pengguna motor kopling itu pasti tahu slip coupling seperti apa. Dan yang paling ngeselin itu adalah saat macet. Saat macet itu pasti selalu handle semakin setelan misalkan asalnya banyak sampai segini banyak ya, dan saat panas itu berkurang sedikit, jadi setelan itu jadi kupling itu jadi sedikit semakin berkurang saat panas itu. Dan disitu, dan efeknya saat semakin sedikit itu jadi kupling itu kurang lepas, kurang pre ya. Jadi misalkan di gigi 1 di kupling mentok, kupling berhenti, tetapi masih ada aja maju seperti dia maju lah pokoknya mah. Dan pasti itu saat masuk gigi itu nggak bisa mundur, seperti maunya maju aja meskipun sudah dipencet full. Dan itu tanda kupling yang slip, tidak sehat. Di situ saya pusing seperti apa ya, jadi malas gitu pakainya juga. Kalau motor yang penting kupling lah dulu untuk motor kopling itu, agar kenyamanan juga untuk berkendara macet maupun akselerasi. Jadi setelah itu saya menemukan solusi yang terbaik yang sudah 4 tahun saya gunakan ini. 5 tahun saya gunakan, yaitu masalahnya ada di kampas yang kurang memadai untuk spek motor, dan per coupling. Di sini dengan catatan kondisi mangkok itu bagus ya, baik, tidak oblak, dan mangkok dan bearing mangkok itu dalam kondisi baik catatannya ya. Dan ya jadi sekarang itu intinya part apa sih yang diganti untuk mengatasi MX yang slip coupling itu. Yang pertama, untuk ada dua nih MX tuh, dua beda couplingnya generasi 1 itu ya. Jadi di MX 2005 sampai 2008 itu masih pakai coupling kecil, agak kecil, dan itu bisa substitusi menggunakan kampas Karisma X ya. Dan untuk yang 2009 sampai 2012 bisa menggunakan kampas GL 100. Mengapa menggunakan Karisma atau GL? Itu karena pokoknya lebih bagus aja lah gitu. Jadi nggak slip pas awal mula juga, pas dipencet handle nggak maju, masih maju gini gitu, pre lah gitu, mungkin lebih tebal atau gimana. Dan di MX generasi itu ada satu yang bagian belakang ada spring jut, dan itu dilepas saja, diganti sama kampas. Jadi semuanya kampas Karisma atau GL itu dipakai di MX-nya gitu.
jadi nggak usah dipakai lagi yang spring jutnya itu yang bikin selip juga. Namanya spring jut, nanti ada gambarnya di sini dan ada gambarnya juga untuk kampas karismanya atau kampas GL 100 nya yang ori itu seperti apa, dan gunakan juga part ori. Jangan sampai gara-gara saya bilang pakai karisma bagus tapi menggunakan part KW ya sama aja gitu, jelek, karena KW itu tidak lebih baik dari original kebanyakan. Dan yang kedua itu adalah pair coupling ini nih, pair coupling yang ada di mangkok ada 4 kan. Bentar ya, pair coupling itu ada 4. Nah pair ini yang membuat saat macet itu tidak konsisten, jadi saat macet setelan handle itu semakin sedikit panas, saat panas ini tidak konsisten menahan panas itu. Dan apa sih yang gantinya untuk pair ini? Jadi pair ini diganti dengan pair tiger, pair coupling tiger, harga 45.000, original dan konsisten. Itu saya udah pakai hampir 3-4 tahunan masih tetap seperti itu, kekerasannya nggak, di macet nggak slip, dibentak nggak slip, kecepatan tinggi nggak slip. Nah jadi kombinasi antara kampas karisma atau GL, kampas karisma untuk ya seperti yang tadi saya bilang, kampas karisma untuk MX 2005 sampai 2008 dan MX 2009 sampai 2012 menggunakan kampas kopling GL 100. Nanti saya lihat ya, saya kasih lihat gambarnya, itu ada perbedaan di mangkoknya juga. Nah jadi gitu, jadi ini menggunakan pair, ini pair orinya ya, kurang kencang untuk menahan saat panas itu, jadi lembek ini, makanya jadi slip dan nggak bisa pre couplingnya. Mungkin itu aja sih. Kalau yang pastiin juga mangkoknya itu sehat ya kondisinya, nggak habis si mangkok couplingnya itu. Diganti ini alhamdulillah kampas awet, lebih nyentak juga, responsif, terasa jauh lah pokoknya. Cobain aja pakai pair dan kampas Honda itu, dan original ya. Jadi untuk kampas karisma yang ori itu sekitar saya beli 145.000 original Honda kampas karisma, untuk ini 45.000. Dan sekalian saja kalau cek bearing mangkok jika sudah oblak sekalian ganti, biar sekalian bongkar juga gitu ya gitu. Jadi intinya kampas kopling karisma atau GL dan pair kopling memakai tiger. Saya di sini tidak menggunakan pair kopling kompetisi karena pair kopling kompetisi tidak begitu nyaman untuk digunakan di harian dan kurang konsisten untuk pemakaian yang lama tahunan. Jadi lebih baik pakai pair kopling tiger, pasang 4-4-nya, nggak terlalu keras sih menurut saya, standar harian sih cukup ya, nggak bikin pegal di tangan. Ya itu tips ampuh dan ampuh sekali lah menurut saya mengatasi MX generasi 1 ini slip coupling, dan saat macet itu bikin males banget ya. Untuk motor slip jadi nggak nyaman gitu dipakainya juga, dan untuk kecepatan tinggi slip juga nggak nyaman gitu, malah bikin boros bensin. Nggak enak lah pokoknya. Tapi setelah menggunakan ini ya alhamdulillah enak makanya. Sorry guys, mungkin cukup sekian.
Terima kasih sharingnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, subscribe, like, dan share ya. Yuk.